Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, Putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Alhamdulillah di kesempatan ini kita diberi kesehatan, kenikmatan, lahir batin, dunia akhirat. Kita tahu bahwa kesehatan itu nikmat tertinggi, as-sihhatu nikmatul uzma. Sehat itu nikmat yang paling tertinggi dibanding nikmat-nikmat yang lain. Itu yang paling penting adalah sehat. Untuk itu mari kita gunakan kesehatan kita untuk selalu bergerak produktif, menjadi amal yang baik, menjadi ibadah kita bersama di dunia apapun yang kita geluti. Tapi kita tetap harus mempertimbangkan aspek-aspek budaya, aspek-aspek tradisi. Meskipun kita ini diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menikmati keindahan dunia, diberikan peluang yang selebar-lebarnya untuk menikmati indahnya semesta, tapi alangkah bijaknya jika kita tetap mempertimbangkan apa yang namanya kearifan lokal, budaya, dan peradaban bangsa. Seperti contoh kecil saja, di sekitar kita sering ada namanya budaya sedekah bumi. Sedekah bumi itu memang boleh kita dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan musik dangdut, karena dangdut apapun itu juga musik asli Indonesia. Jadi kalau ada yang tidak suka dangdut berarti diragukan keindonesiaannya. Karena aslinya musik asli Indonesia itu musik dangdut itu. Tapi bagaimana kemasan musik dangdut ini menjadi musik yang menjunjung tinggi peradaban bangsa. Alangkah baiknya kalau musik dangdut ini penyanyinya pakai pakaian tradisional, yang sopan, yang nyenengke. Dilihat itu orang pakai kemben itu seksi loh ya. Orang pakai kebaya-kebaya tradisional itu seksi loh ya. Tidak harus pakai busana di Eropa misalnya. Tidak harus pakai busana-busana yang berlawanan dengan kearifan lokal, khususnya di Kabupaten Kudus yang kebetulan Kudus ini kota budaya, kota santri. Nah, kenapa ini perlu juga menjadi pertimbangan kita semua? Kita tentu ingin nguri-uri budaya. Apa yang menjadi budaya lokal kita, itu kita harus jaga, kita harus lestarikan. Tapi kita juga harus menjunjung tinggi peradaban bangsa. Apa peradaban bangsa Indonesia? Dulu itu pada saat masa penjajahan Belanda, bahkan sampai Jepang datang ke Indonesia, orang Indonesia itu kalau ketemu sama orang Jepang atau Belanda itu pasti membungkukkan badan menghormati, meskipun dia dijajah loh. Tapi mereka tetap menghormati. Apabila namanya penjajah ini kan tidak semua secara personal itu jahat, pun tidak. Ada orang Belanda yang baik hatinya, orang Jepang yang baik hatinya, bahkan yang menikah dengan pribumi, yang menikah dengan orang Indonesia. Makanya wajah-wajah kita itu ada yang Indo bagaimana itu kan juga mulai dari pernikahan pada saat zaman penjajahan. Bahkan di Aceh sendiri itu kan perpaduan antara Amerika, Cina, Eropa kan gitu, Hindia kan, Arab kan begitu. Aceh itu Arab, Eropa, Cina, Hindia. Jadi peradaban bangsa yang ketemu orang itu hormat, menundukkan badan, monggo, oh enggak. Ini perlu dilestarikan. Terutama kita sebagai generasi muda jangan sampai misalnya lewat sama gunung beledes langsung Melayu, enggak. Kita jaga apa sih adab budaya bangsa itu. Ketemu itu salaman, kalau dengan yang lebih tua itu cium tangan, kalau kepada sesama itu berangkulan berpelukan, kalau kepada saudara itu cipika-cipiki, kalau kepada tetangga itu bersalaman, berhenti sebentar njagong piye kabare. Wes donga dinonga ya ben padha sehate. Ini semua peradaban yang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Terus kemudian kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Yaitu tadi misalnya ada sedekah bumi, ada ziarah kubur, misalnya bulan suro ada suronan, ada gawe bubur abang, kemudian di pojok-pojok rumah itu kadang-kadang dikasih kembang telon. Wah, itu musyrik? Enggak. Kita tahu kok semuanya ini semesta yang menggerakkan itu Allah.
Tapi kita boleh mandi kembang supaya terbuka auranya, supaya mandi kembang supaya badan kita wangi, kemudian kita bisa menyelami diri kita, jati diri kita, ya nggak apa-apa. Pakai bobok kembang dideplok-deplok, pakai bobok, kemudian boboknya dibalurkan ke seluruh tubuh supaya badannya bersih. Nah, ini namanya kearifan lokal. Cobalah tradisi-tradisi itu, budaya-budaya itu mau tetap dirawat, dilestarikan. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Tidak harus kaum milenial itu nggak zamane, enggak. Justru mohon maaf ya, mangan ketan diurabi itu masih sehat loh. Makan arem-arem, makan nogosari, wajik ketan, bugis, apem, bikang, wingko. Ini makanan-makanan yang justru terjamin keasliannya dan kesehatannya tanpa bahan pengawet, tanpa bahan kimia. Mangan kuluban, mangan urap, mangan cemeding. Ini coba anak-anak muda tetap doyan makanan-makanan seperti itu, serabi, makan gedang goreng, makan kolak telo. Ini kita masih tetap mentradisikan makanan-makanan seperti ini. Bukti bahwa kita peduli kepada kearifan lokal. Ada sedekah bumi, silahkan. Ada pitung dino, petang puluh dino, nyatos, nyewu pada orang-orang yang sudah meninggal, boleh. Itu kita harus akomodir, itu namanya kearifan lokal. Misalnya pagi-pagi sebelum mulai tanam kita ke sawah, kita manakipan, ono ingkunge, terus kemudian dimaem bareng-bareng, ono sego uduke, ono gedang setangkepe, ono kembang setamane, ora apa-apa. Kita lakukan itu, enggak masalah. Terus kemudian misalnya sekali tempo anak-anak muda seneng dangdutan, joget-joget, kadang-kadang ono arak-arake sithik sementing aja ngasih teler-teler misalnya. Lho iku kan dosa, itu kan haram. Ya iku sudah tahu mereka iku dosa, itu haram, itu mereka sudah tahu. Tapi namanya mereka generasi muda kadang-kadang kepengen mencicipi sesekali, biarkan. Engko nek misalnya wayahe sadar, yakinlah, kita doakan saja. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal, budaya, dan peradaban bangsa, itu yang baik harus kita jaga, kita lestarikan, tapi yang tidak baik, yang banyak membawa mudarat mulai dikurangi. Siapa yang memfilter? Itu diri kita sendiri. Anak-anak muda sekarang ini, masa depan saya itu tergantung saya sendiri, itu penting. Aku sukses lan ora tergantung awakku dewe. Aku berhasil atau gagal tergantung diri kita sendiri. Apa diomongi wong A, B, C, D ngalor ngidul, yang bisa memfilter diri saya sendiri. Apa dijak bergaul, wah orang itu salah pergaulan, nggak ada namanya salah pergaulan itu. Kalau kita paham tentang kearifan lokal, tentang budaya, tentang peradaban bangsa, tidak ada istilah salah pergaulan. Karena dengan siapapun kita bergaul, kalau kita mampu untuk menyeleksi, kalau kita mampu untuk memfilter diri kita sendiri, nggak ada pengaruhnya. Silahkan, apa gaul karo sapa, apa gaul karo sapa, ora apa-apa. Cah nom itu justru penting mengeksplorasi, bergaul dengan semua kalangan. Mumpung masih muda, silahkan semua dikumpuli. Preman rapopo, santri gak apa-apa, wong dalanan gak apa-apa, kumpuli kabeh. Loh Bu, lah kok aku terpengaruh. Lah kenapa kamu terpengaruh? Kamu kan bisa memfilter dirimu sendiri. Oh iku elek kok, iku ya apik kok. Oh ini manfaatnya ngene kok. Ini jadinya seperti ini kok. Ini yang memfilter diri kita sendiri. Tapi ketika kita paham, ini namanya kearifan lokal, ini budaya, ini tradisi, ini peradaban bangsa. Semua bisa kita pilah-pilah, akhirnya kita mampu memilih mana yang harus saya ambil untuk kebaikan diri saya sendiri. Itu. Nah, salah satu kearifan lokal yang harus kita jaga, kita lestarikan, karena di Kudus ini banyak wali, itu tentang ziarah ke makam wali-wali Allah. Untuk itu silahkan, apabila kalian suntuk pikirane, butuh wasilah, butuh tempat-tempat sunyi untuk meditasi, datang saja ke makam-makam walinya Allah. Jangan disalahkan, wah itu musyrik, ring kuburan, apa njaluk apa, itu jangan begitu. Itu kearifan lokal, silahkan, nggak apa-apa.
di situ tengok-tengok tok. Aku gak iso ndonga kok apa-apa wis anggere turu bejujung-bejujung tengok-tengok di situ. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Yang penting mau datang tengok-tengok di situ daripada apa itu kemana-mana sih nggak jelas tujuannya ke makam, kemana-mana nggak jelas tujuannya mending ke kebun resek-resek apa itu godong-godong, kemudian dijipoi, didokok sak, dibawa kemana. Sekarang ini di Jarum Oasis itu ada pengolahan daun-daun kering itu digunakan untuk pupuk organik. Silahkan, nggak masalah. Cobalah kita gali semua potensi yang ada di sekitar kita, itu namanya kearifan lokal. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah seperti ini harus tetap dilestarikan, dibudayakan, dijaga. Dan satu hal, peradaban bangsa Indonesia secara keseluruhan yang harus kita jaga dan kita lestarikan adalah sifat saling tolong menolong dan gotong royong dan suka memberi. Ana wong mantu, ana berkate, nyumbang terus mulai digawani berkat. Ana wong lunga haji tilik, mulai digawani berkat. Jadi kaya ijol-ijolan. Lungane nggawa, mulai nggawa. Ya enggak apa-apa. Kalau ada yang suka seperti itu silahkan. Jangan jangan dirasani. Ya sudah, lah aku nggak senang seperti ya nggak senang ya nggak apa-apa. Tapi kita minimal tahu bahwa peradaban bangsa Indonesia itu memang orangnya suka memberi, suka saling tolong menolong, suka saling bantu membantu. Itu biasa. Jadi orang itu kadang-kadang kuat tuku mobil anyar, terus manakipan tonggo-tonggone diparingi jadah pasar didumi. Kenapa yuk? Aku tuku mobil, alhamdulillah aku syukuran. Ya enggak apa-apa, itu sudah ada budaya bangsa. Silahkan itu dilanjutkan, enggak masalah. Wah pamer, tuku mobil pamer. Anak muda jangan begitu. Aku enggak seneng seperti itu. Wah pamer ngene kubu loh. Enggak, niatnya bukan pamer, tapi niatnya mensyukuri. Boleh tidak apa-apa. Untuk itu mari kita paham tentang kearifan lokal, tentang menjaga tradisi dan budaya, tentang menjunjung tinggi peradaban bangsa. Apabila kita mampu mengkomunikasikan tiga hal ini, pasti berjalan dalam kehidupan itu seneng, nyenengke, marem ning ati, puas, bahagia, ceria, saling tolong menolong, banyak teman, banyak saudara, banyak sahabat. Dengan saudara itu rukun, bersatu, kompak, wis pokoknya serba enak-enak tok. Kearifan lokal menjaga tradisi dan budaya bangsa dan juga menjunjung tinggi peradaban bangsa. Ayo kita lestarikan terus, kita jaga terus, kita saling memahami, saling berbaik sangka. Salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.